Halo guys, kembali lagi sama gue Suma Senjaya. Di video kali ini gue bakal bahas konten horror story. Di sini gue biasanya sama bro gue Ian Sevenplot. Nah tapi dia nggak ada karena lagi moodnya lagi jelek. Di depan gue udah ada narasumber yang dari dua konten itu. Yang pertama Miss Mr. K, Miss K. Yang kedua itu ke setan palak itu yang ini ya hitam nih gara-gara kena areng itu. Usaha nama juga. Gue bakal jelasin dulu horror story itu apa, dimana gue punya pengalaman ataupun teman-teman gue punya pengalaman hal-hal yang di luar nalar manusia. Balik lagi berdasarkan pengalaman gue ataupun teman-teman gue. No, lu tegesin berdasarkan pengalaman, ini nggak dibuat-buat. Tapi balik lagi ke diri kalian, percaya atau tidaknya, balik lagi ke diri kalian ya kan. Oke bro, di depan gue udah ada bronya. Boleh bro cerita? Iya, halo semuanya. Gue salah satu teman SMP-nya Suma. Pengen enggak lanjutin ya. Maksudnya pengen sharing lagi cerita di luar pabrik. Karena kemarin kan gue udah cerita 5 cerita itu ya di pabrik. Okay. Cuman sebenarnya ada lagi sih, ada lagi cuman gue samar-samar gitu, nggak inget lah. Daripada ceritanya nanti berantakan iya, gitu kan, ngadu tidur lah kayak gitu ya, mendingan udahlah itu aja. Oh tapi ini nanti yang lu ceritain itu di dalam pabrik lagi apa di luar? Ini di luar pabrik sih. Oke, di luar pabrik. Luar pabrik, dan ini kejadiannya tuh jauh. Maksudnya sebelum gua ngerti atau kegambar hal-hal seperti itu. Oke. Ya. Terus Jadi ceritanya ini pas gua SMP waktu itu. Gua lupa kelas berapa, SMP kelas berapa. Itu gua lagi main ke rumah kakak gua. Di daerah Jakarta Timur. Oke. Jadi suami kakak gue kan kerja di pemadam kebakaran, bertugas di pemadam kebakaran, dan itu dapat rumah dinas ya. Apa sih rumah dinas? Pokoknya dari pemerintah dapat ya, rumah lah kayak rumah gitu, intinya jadi, begitu. Rumah 2 tingkat blok. Kita doang satu keluarga yang nempatin. Enak juga, Cong. Terus itu nah itu ternyata pas gue tanya waktu itu, kakak gue juga sempet ngalamin banyak cerita gitu. oh iya. Cuman gue lupa gitu, jadi gue nggak bisa ceritain gitu lah. Okay. Kalau dari kakak gue gitu, ini yang gue alamin aja sendiri waktu itu. Jadi itu tuh katanya sih sebelum lahan itu dibangun jadi rumah dinas, itu dulunya itu katanya kuburan Belanda. Itu Ya. siapa yang memberitahu bahwa di situ ada kuburan Belanda? Kakak gue. Oh, kakak lu Kakak sendiri. gue juga nanya sama orang-orang situ sih. Oh, jadi orang-orang sekitar situ. Iya, Oke. orang situ juga. Ya mungkin dia juga nanya ke siapa gitulah. Karena juga dari setiap rumah itu ada aja kejadian. Iya, dari setiap rumah dinas itu ada aja kejadian yang enggak gitu lah. Contohnya apa tuh, Bro? Bisa Ya kesurupan atau tiba-tiba apa namanya? Barang jatuh atau sendiri gitu. Oke. Tuh. Nah, kalau yang di gua ini, di rumah kakak gua ini waktu itu tuh kesurupan. Tuh kesurupan itu dialamin sama tante gua. Tante gua yang dari Jawa lagi main kesini gitu kan. Jadi yang dari Jawa itu ada tante gua, om gua, ponakan sama nenek gua. Lagi main ke sini, lagi main ke Jakarta Timur. Udah diem dulu, ini mau masuk tag nih. Oke, tadi narasumber kan udah bilang kan katanya Jakarta Timur. Terus apa lagi? Iya, itu di Jakarta Timur itu kan, di rumah dinas. Nah, itu kejadiannya apa namanya kan, keluarga dari Jawa datang gitu kan, om, tante, ponakan sama nenek datang ke situ, nginep di situ. Itu karena lagi ada acara apa gue lupa juga. Oke. Dan gue di Tangerang ya. Gue di Tangerang, ya gue bokap nyokap main ke sana. Oh iya, oke. Main ke sana karena Ada keluarga acara yang tadi. keluarga dari Jawa juga ngumpul sana, kita nginep. Pas nginep itu kejadian itu jam 10 atau jam setengah 11 gitu. Itu jadi gini, waktu itu kan di daerah situ ada bakso yang enak. Oke. Kata kakak gua gitu. Nah, itu adanya jam 10, setengah 10, jam 10. Oke. Nah, pas tadinya gua tidur tuh karena gua ngantuk gitu kan, gua tidur dan gua dibangunin saat bakso itu datang. Oke. Ya sekitar jam segitulah, jam setengah 10, jam 10. Oke. Pas beli bakso pas makan di
apa namanya di depan rumah gitu kan, di balai. Jadi di depan rumah itu ada balai, ada balainya, kita makan di situ. Nah pas lagi makan itu kisaran jam 10 setengah 11 gitu lah, di antara jam-jam itu ada yang nangis tiba-tiba. Nah ternyata yang nangis itu tante gua. Jadi jadi gini, rumahnya itu kalau di bawah sih nggak ada kamar ya. Jadi di bawah itu ada ruang tamu gitu, ruang TV, terus dapur, kamar mandi itu. Nah naik ke atas baru kita ketemu 2 kamar. Jadi tangganya itu ada di tengah. Di kamar, jadi ada 2 kamar kiri dan kanan. Nah, jadi kamar yang dipakai itu cuma kamar yang kanan. Kamar yang kiri itu cuman buat gudang sama mainan-mainan ponakan gua gitu. Ponakan lagi main, ya kan yang kecil-kecil pada di situ. Nah, mungkin karena yang sebelah kiri ini juga udah lama nggak ditempatin gitu kan, entah dari yang sebelumnya juga kayak gimana gue juga nggak tahu. Jadi dia bersemayam itu dari sini gitu, dia yang nggak kelihatan ini. Tuh, nah sosok ini ada 2. Nanti kita bahas gitu kan. Nah, yang dipakai tempat yang dipakai tidur itu yang sebelah kanan. Karena kenapa cuma 1 yang dipakai? Karena ya kakak gue cuma bertiga. Kakak ipar gua atau abang gua gitu, abang ipar, kakak kandung cewek, sama ponakan baru 1, itu juga masih kecil. Itu. Nah, akhirnya siapa sih sosok yang di kamar belah kiri ini? Nah, ini kan gue belum tahu sama sekali gitu ya. Maksudnya aku juga belum tergambar siapanya. Jadi bokap gua yang ngurusin ini gitu. Bokap gua yang ngurusin ini. Bokap gue itu sempat ya komunikasi sama salah satu sosoknya itu dia orang Belanda gitu. Jadi ponakan gue ini kecil itu pas kecil itu dia bisa ngeliat, cuman dia cuma manggil tuh badut gitu. Jadi dia tuh takut kalau ngeliat si orang Belanda ini. Oh, dia ngomongnya badut. Iya, tuh badut. Habis itu dia ngumpet ke kakak gue gitu, ke maknya. Oh, biasanya kan kadang-kadang anak kecil gitu sensitif sama yang begitu, tiba-tiba nunjuk. Iya, tuh iya gitu. Nah, kakak gue juga kan orang yang peka juga gitu. Cuman memang takut dan nggak bisa ngelihat gitu. Belum bisa, gue juga nggak tahu. Itu ya juga pas biasanya tuh muncul itu pas malam, pas abang ipar gue itu piket. Jadi dia nggak pulang dan tidur cuma berdua di rumah. Ya rumah lumayan besar lah, karena kan 2 tingkat itu kan. Rumah besar itu. Nah, itu si ponakan gue ini manggil itu badut gitu. Selalu itu badut. Ya mungkin kalau kita gambarin gitu ya orang Belanda dengan bercak darahnya, mungkin dikira itu ya mukanya pucat gitu kan, ada bercak darah merah gitu. Itu di ibaratnya blush on-nya lah di. Iya, karena mungkin manggilnya badut ya karena itu. Karena dia juga belum paham juga kan masalah iya, gitu. itu juga apa gitu kan. Yang dikira kan badut cuman serem gitu mungkin. Nah, itu jadi dia sih memang gak ganggu si orang Belanda ini gitu, orang Belanda ini. Cuman memang dulu tempatnya di situ. Mungkin entah rumahnya atau kuburannya yang di situ, karena memang kan tadi kan yang tadi gue udah bilang, dulunya itu kan tanah kuburan Belanda. Oh, dari situlah. Lu udah bilang bahwa di sekeliling lu juga sempat ada yang bilang bahwa itu tempat. Iya, di sini tuh maksudnya dulu tuh di sini tuh tanah kuburan orang Belanda. Ya, terus lanjut, Bro. Nah, itu dia nggak ganggu sama sekali, cuma memang kalau menampakin ponakan gue takut gitu ya. Sebenarnya nggak maksud ganggu gitu. Dan ya mungkin karena nggak sengaja ngelihat juga ponakan gue gitu kan, berkata udah. Nah, itu diajak komunikasi sama bokap, terus juga beliau ini mau pergi gitu si orang Belanda ini. Cuman beliau minta cerutu. Oh, pas di saat komunikasi tuh dia minta sesuatu gitu. Ibaratnya itu cerutu. Nah, akhirnya bokap gue bingung kan, cerutu itu apa. Ya mungkin saat bokap gue masih dulu pas masih remaja gitu ya, juga nggak tahu apa itu cerutu gitu. Cerutu apa sih? Kayak yang ini apa sih yang buat rokok itu? Yang gede itu kali ya? Iya, yang gede. Iya, yang orang-orang kalau orang kaya tuh gitu. Oh iya. Yang nyedotnya lama. Ntar kalau itu digunting ujungnya tek, gituin bakar lagi. Ya itu dia minta itu. Tapi kan nggak ada. Gitu kan. Mana ada orang jual cerutu gitu sekarang? Ya mungkin nggak tahu juga gitu kan kalau emang ada yang jual. Ya akhirnya bokap gua kasih rokok bokap gua aja di situ, taruh. Tapi diterima. Ya ada rokoknya mah. Ada. Maksudnya masih ada. Pas gua ngeliat kamar itu lagi ya masih ada rokoknya ditaruh di jendela gitu lah. Tapi kalau misalkan hal-hal yang di luar nalar gitu, misalkan kita ngasih sesuatu,
Contoh kopi lah, Iya. habis itu. Habis Itu tuh habis kopinya. apa? Apa enggak? Nggak Begitu? tahu gua. Oh lu juga sendiri nggak pernah tahu ya? Nggak pernah. Oh, kalau misalnya dari sisi lu udah dapet ceru tuh sistem nasinya tuh kayak gimana sih? Ya itu nggak tahu gue Nggak tahu, lu juga nggak tahu. Sampai Cuman sekarang gue juga pas bokap lu doang yang kalau pribadi gue juga belum pernah kayak belum gitu ya. Oke. Mungkin itu bokap gue yang ngerti caranya gimana juga nggak tahu. Tapi kayak di tetangga sebelah atau apa sempet kejadian apa nggak sih? Lu sendiri lu pernah dapet kalau cerita gua atau apa? Tetangganya ya? Kalau tetangga sih ya biasa paling ya itu barang-barang jatuh tiba-tiba gitu kan. Ya, positifnya mungkin tikus atau apa gitu. Cuman itu sering atau ada yang barang bergerak dengan sendirinya. Kayak goyang-goyang atau jatuh Ya, tiba-tiba gitu. iya, gitu. Oh kayak dibilang-bilang gitu ya berarti. Kayak di film-film ya. beneran apa bohongan tuh? Yang nggak tahu itu dia inspirasi dari mana. Kan tadi gue bilang ada 2 sosok. Ah, Nah, yang sosok satu ini yang iseng. oke. Ini perempuan sosoknya. Gua nggak tahu ini dari Belanda atau dari mana, atau dari lokal gitu gua nggak tahu karena ini tuh jadi yang ngasut ponakan gua tuh jadi nakal. Jadi si cewek ini tuh demen sama ponakan gua. Yang bilang badut apa bukan? Iya, yang bilang berarti Oke, itu. oke. Jadi kan ponakan dari kakak inisialnya R ya. Oke. Nah, ponakan dari om gua yang dari Jawa itu V inisialnya. Jadi nah si R ini biar kita jelas aja. Oke. Jadi si cewek ini suka sama si R. Oke. Pas masih kecil gue nggak tahu katanya sih ganteng. Oke. Kata si cewek ini gitu kan, makanya dia suka. Nah ini ponakan gue emang rada bebel orangnya, maksudnya nakal gitu loh, dibilangin susah atau gimana gitu. Oke. Nah pas ditelisik sama om gue juga kan bisa juga gitu kan, bisa juga. Kata om gue tuh ini yang bikin nakal tuh dia, pengaruhnya dari dia, yang mungkin entah auranya atau apa yang nempel ke si R ini gitu kan, ponakan gue ini. Nah jadi balik lagi kita ke si tante gue yang kesurupan. Oke. Nah gue akhirnya naik kan ke atas, kita lagi makan bakso enak-enak di bawah gitu kan. Kita langsung naik ke atas lah, karena dengar suara itu. Yang gue liat pas gue yang di bawah itu yang makan bakso tuh gue, abang ipar gue, kakak gue, sama nenek gue. Nenek gue sama nyokap berlima. Nah berlima akhirnya kita ke atas semuanya. Apa gitu kan? Lihat, oh ternyata mereka itu memang tidur di kamar yang tidak ditempatin itu. Oh yang sengaja. Oh iya. Jadi gini, om gue ini ngajak anaknya, gue nggak tahu kenapa alasannya, tapi sebenarnya om gue ini udah ngelarang istrinya untuk tidur bareng di situ. Nggak tahu kenapa, mungkin karena memang lagi haid atau apa, jadinya masuknya ke dia. Gitu. Terus gue naik ke atas ya udah masuk, nangis lah, terus berusaha dikeluarin lah sama om gue gitu kan. Tapi di situ ada yang anak kecilnya itu, ada yang tadi kan Si R? Iya. Si R apa si V? Si V ada. Si V ada. Si V tidur di kamar itu juga. Tapi si V ini nggak kenapa-napa. Si R ini tidur di kamar kanan. Dan Oke. dia lagi tinggal sendirian karena semuanya lagi di bawah. Terus Lagi makan bakso kan. Bokap gua kemana? Bokap gua lagi ke rumah saudara. Ada di dekat situ juga gitu. Saudara gua. Nah akhirnya pas di kamar sebelah kiri itu, di kesurupan itu, pas kesurupan itu, nah itu berhasil dikeluarin. Akhirnya kita pindah tidur di sebelah kanan karena memang kamarnya luas, jadi nampung orang banyak juga oke gitu. Jadi memang ini rumahnya besar gitu, lumayan besar lah, terbilang lumayan besar walaupun cuma 2 kamar di atas. Akhirnya pindah tidur di kamar sebelah kanan yang bisa dipakai tidur. Tidur situ semua. Nah tiba-tiba tante gue ini nggak ngerespon pas dibangunin gitu, nangis lagi, masuk lagi ternyata. Entah masuk lagi, sempat ngelos dulu udah. Iya sempat nggak itu dulu. iya udah kayak nggak nangis gitu, udah biasa aja. Oh jadi kayak tidur. lemas lepak Iya, gitu doang. iya. Oh jadi pas udah kemasukan itu nggak ada yang bisa. Ya itu dikeluarin sama om gua. Om Entah gue nggak ngerti ya karena Iya. gua masih bocah. Entah itu dikeluarin atau memang si cewek ini ibarat kata ngumpet lah. Ngumpet biar dia tuh nggak dikeluarin dari situ gitu. Nah akhirnya pas om gua, tante gua yang kesurupan sama ponakan gua si V itu pindah ke kamar kanan, itu om gua itu ngebangunin tante gua yang kesurupan ini gitu kan, ngebangunin buat apa, minum apa gitu, maksudnya biar tenang. Iya biar enak ya, biar tenang gitu kan. Nah pas dibangun tuh nggak bangun. Iya. Tiba-tiba ketawa sama nangis. Oh balik lagi tuh Iya. yang dari ngumpet itu muncul lagi lah gitu. Oke. Terus Makanya lah kata gua ada di situ gitu kan. Itu gua pertama kali ngelihat
kesurupan secara langsung gitu, gimana orang kesurupan gitu. Oh kan. itu kisaran lu umur SMP tadi yang lu cerita. Iya, SMP berarti umurnya sekitar 14 15 ya. Iya. Ya kan karena 12 kan lulus SD. Ya 14 15 lah gue SMP kelas 2 atau kelas 3. Nah itu karena memang gue juga belum ngerti seperti sekarang gitu kan, ya gue juga nggak tahu apa-apa. Ya, cuma diem aja ya kan. Nah itu akhirnya om gue tuh ibarat kata ya udah kewalahan gitu lah, dipanggil lah bokap gue. Oh iya. Bokap gue di telepon suruh datang karena ya ini tante gue, ya tante gue kesurupan gitu, ngeyel nggak mau keluar. Ya udah akhirnya bokap gue datang, ya udah akhirnya dia mau keluar. Tapi sorry bro, itu kan sebelum bokap lu datang itu ada ngalamin kejadian lagi nggak? Cuma teriak-teriak doang Ya, gitu doang? itu kita berentetan, continue ceritanya. Jadi pas kedua kali kemasukan, ibarat kata kedua kali kemasukan, itu om gue udah capek gitu, yang ngeluarin udah capek gitu kan. Ya bokap gue datang di telepon gitu. Oh iya. Di telepon datang sama bokap gue keluar, dia mau keluar iya. gitu. Oke, langsung bokap lu datang lah dari situ. Ya. Terus? Nah itu pas keluar itu masuk lagi sosok. Oh jadi udah sempet dikeluarin Tapi ini sosoknya beda. Iya, tapi ini posisinya udah dikeluarin sama bokap. Iya, udah keluar sama bokap. Clear, ya, terus tiba-tiba mungkin karena keadaannya lemes karena baru keluar itu masuk lagi bisa. Oke, masuk lagi sosoknya beda. Ya dia cuma ketawa sama nyebut nama. Iya. Iya. Nyebut nama dia sendiri. Nyebut nama bukan si tante gua. Iya, tapi maksudnya siapa dia? Si, iya, oke. Nah, itu sosoknya cowok. Gitu. Nah, keluar lagi. Masuk lagi yang cewek. Yang tadi yang suka sama cewek. Oh, jadi bergantian ini udah 3 kali si cewek ini masuk. Jadi dua kali masuk, sekali ganti, sekali masuk. Masuk lagi. Nah, akhirnya diancam sama bokap gua gitu kan. Kamu mau ngapain saya gitu kan? Kamu berani sama saya? Cuma dilatin doang, gua juga nggak ngerti. Ampun gitu-gitu, gua juga nggak tahu bokap gua ngapain gitu kan. Ya udah akhirnya dia tuh masih ngejelasin lah kenapa dia tuh gangguin atau dekat sama si R ini gitu. Jadi si R ini ponakan gue ini itu suka main di kamar yang sebelah kiri sendirian. Yang ada asik mainnya itu. Serius. Iya. Nggak sama temennya enggak. Dia suka main di kamar itu sendirian. Ya kayak sama orang aja mainnya. Oh ngerasa di situ bahwa ada orang lah gitu ibaratnya. Si R ini ya nggak tahu gitu kan ya, namanya dia nggak bisa ngebedain mana ibarat kata masih bocah gitu. Ibaratnya sebagai teman ayah gitu, teman gitu. Teman aja main gitu kan, mainan gitu. Nah itu akhirnya dia ngejelasin kalau dia tuh suka sama R ponakan gua gitu kan, katanya ganteng segala macam nggak tahu. Nah akhirnya dia mau keluar kalau dia tuh minta syarat. Nah syaratnya itu waktu itu bola warna kuning, baju warna apa gitu, pokoknya kurang lebih dua atau tiga barang yang dia pengen dari ponakan gua. Jadi barangnya ponakan gua harus kasih ke dia gitu. Nah akhirnya ini gimana cara ngasihnya gitu kan. Iya. Waktu itu tuh jadi dipindahin ke pohon pisang di depan rumah, di seberang rumah gitu. Jadi di depan rumah itu kan gue tuh dapat kakak gue tuh dapat rumah di paling pojok paling pertama. Ya gitu kan, tanahnya tanah huk, dapat balai juga. Iya. Nah itu ketemu jalanan. Ada rumah lagi sebenarnya di seberang gitu. Nah situ ada kebun kecil lah, ada pohon pisang dipindahin ke situ, barang-barangnya ditaruh di situ. Ya gue nggak tahu nextnya barang-barang itu gimana. Ibaratnya kan di pohon pisang tuh, kan itu mainannya taruh pohon pisang. Nah jadi ibaratnya yang sering kemasukan itu mungkin dia sering mainnya ke pohon pisang. Dulu tempatnya di situ apa gimana? Oh, maksudnya si cewek ini dulu tuh mainnya di mana? Iya. Tempatnya tuh di mana? Gua nggak tahu. Sampai bokap lu bilang taruhnya situ aja. Dia yang minta. Iya. Oh dia minta. Taruh di pohon pisang itu aja. Oh jadi sempet. Ya mungkin entah memang dia dari situ awalnya atau memang dari kamar yang kosong itu. Oke. Jadi ya mungkin tapi setahu gua yang sering kelihatan itu ya orang Belanda itu, yang badut-badut itu. Lebih detailnya kasih cewek ini itu nggak ada cerita lanjutannya sih. Nggak bro, tadi kan lu bilang bokap lu sempat apa sih komunikasi kan sama yang tadi cewek tadi kan, bahwa dia mintanya udahlah taruh situ aja. Iya. Itu bisa diceritain dari awalnya nggak bro? Komunikasinya ceritain. Oh ya itu gitu aja. Gitu doang. Singkat ceritanya gitu aja. Awalnya bokap gua ngancem, dianya takut, dianya mau keluar tapi dia minta barang 2 sampai 3 barang dan dia minta ditempatin di pohon pisang itu. Oh cuma tapi gitu doang. kan itu kan deket ya.
Tapi udah nggak pernah ada apa-apa lagi sih. Udah dari kejadian itu terus nggak ada lagi. Dan akhirnya nggak lama pindah ke tempat lain. Jadi rumah yang di situ tuh digusur semua. Kenapa tuh? Mau dijadiin tempat kayak mes gitu sih, yang pelatihan. Tapi sosok yang itu masih di situ nggak? Yang non Belanda itu masih yang di Yang kamar? orang Belanda itu? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi mbak gue kan parno ya. Mbak gue parnoan gitu. Ya akhirnya mbak gue ngobrol sama bokap, ya dikasih tahu gitu. Maksudnya bokap tuh kayak ngebuka mata batinnya mbak gue, suruh ngeliat sendiri masih ada atau enggak gitu di kamar itu. Udah nggak ada. Oh jadi bokap lu sendiri nggak mau ngomong bahwa orang masih ada gitu, ibaratnya ngebuktiin lah ke dia nih, oh masih ada gitu, kita apa enggaknya. Iya masih ada atau enggaknya di kamar itu. Gitu ya, mungkin masih ada di pohon pisang itu, cuman dia udah nggak berani masuk ke situ. Oke dari situ. Udah segitu doang bro. Udah segitu doang situ cerita di situ. Oke guys, gitu doang ceritanya terkait noni Belanda yang ada di tempat apa sih? Bukan noni Belanda. Apa? Cowoknya orang Belanda, cuman si ceweknya yang suka sama ponakan gua, si R, itu nggak tahu lokal atau Belanda nggak tahu. Oke, dia juga sendiri nggak tahu bahwa dia dari Belanda apa bukan juga, tidak bisa memastikan bahwa dia orang Belanda ya kan. Cuman banyak yang berasumsi itu waktu dulu makam Belanda. Oke guys, gitu aja videonya. Balik lagi ke diri kalian, percaya atau tidaknya terkait bro gua cerita, balik lagi ke diri kalian. Oke guys, buat kalian yang mau pesan baju nih, namanya apa nih? Milwan. Ini kata lainnya katanya biar kayak plesetan gitu, namanya biar menjadi miliarder katanya mah. Oke, ini kualitasnya ya lumayan lah buat lumayan lah, jujur apa adanya aja, lumayan buat dipakai sehari-hari nih. Desain gambarnya di belakangnya gini nih, aduh gua harus begini lagi tuh. Oke, desain gambarnya juga dari temen gua. Buat kalian yang mau minta desain atau apa, yang punya clothingan, bolehlah kontak ke sini nih, Instagramnya ini, terus Instagram yang Milwan ini di sini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian suka subscribe aja, kalau kalian nggak suka subscribe ya bro. Ini gua nggak ada temen tektokan, jadi nggak ada lucunya, maaf aja ini mah bro. Oke, segitu aja. Bye. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her.